Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan utama dari kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah agar kita bisa mencapai derajat takwa, la'allakum tattaqun. Jadi inti atau target utama yang akan dicapai dalam saum Ramadan adalah mencapai derajat takwa. Ini yang kita capai. Dalam suatu peristiwa terjadi diskusi antara sahabat Rasulullah yang bernama Umar ibnu Khattab dengan seorang sahabat yang lain yang bernama Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa yang dimaksud dengan takwa?" Jadi takwa itu apa? Ubay yang ditanya oleh Umar tidak menjawab, malahan balik bertanya, "Wahai Umar, apakah Anda pernah berjalan di suatu lorong yang sempit dan di lorong ini penuh bertaburan onak dan duri?" Umar menjawab, "Pernah, wahai Ubay, pernah." "Bagaimana sikap Anda waktu berjalan pada saat itu?" kata Ubay. Maka Umar menjawab, "Wahai Ubay, aku berjalan pada saat itu sangat ekstra hati-hati, sangat hati-hati sekali. Setiap langkah kakiku yang kuinjakkan di bumi itu aku perhitungkan benar-benar agar tidak terinjak duri yang bertaburan itu. Sangat hati-hati setiap langkahku." Lalu kata Ubay, "Wahai Umar, itulah yang disebut dengan takwa." Ubay yang ditanya tentang takwa tidak menjelaskan dengan definisi, tapi menjelaskan dengan suatu ilustrasi, gambaran langsung apa yang dimaksud dengan takwa itu. Kehati-hatian dalam bertindak, berbuat, dan bersikap. Ini sebenarnya adalah ciri orang yang bertakwa. Nah, sehingga dengan adanya jiwa takwa ini mengakibatkan diri seseorang yang sudah diliputi oleh jiwa ketakwaannya ini, maka setiap dia berbuat, bertindak, berkata tidak asal-asalan, penuh perhitungan. Karena setiap saat dia merasa bahwa dia itu diawasi oleh Allah.
Inilah yang dalam istilah disebut dengan muraqabah. Muraqabah artinya merasa setiap saat, dimanapun, kapanpun, setiap detik kita ini dalam pengawasan Allah. Coba kita lihat dalam satu peristiwa yang diceritakan dalam sebuah riwayat. Sewaktu Umar menjadi khalifah, beliau memerintah itu sangat adil, dan ada kebiasaan Umar yaitu selalu untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan rakyatnya. Jadi dia sering mengadakan kunjungan secara sembunyi-sembunyi, kunjungan inkahrita gitu. Jadi secara sembunyi-sembunyi, orang tidak tahu. Malahan dia menyamar sebagai rakyat biasa. Sebab kalau kunjungan nang bepadah itu biasanya direkayasa. RT disuruh berasihi jalanan, atur ini. Nah, itu kan akhirnya mungkin hasilnya tidak akurat. Kalau Umar tidak. Pada suatu malam, Umar disertai seorang ajudan setianya yang bernama Aslam, datang ke kampung-kampung melihat secara langsung bagaimana keadaan rakyat yang diperintahnya. Sampai tengah malam, Umar rupanya capek, merasa lelah, sehingga berhenti di satu tempat. Tempat dia berhenti itu persis di samping sebuah gubuk yang sudah reot. Ternyata rumah atau gubuk yang reot ini masih ada penghuninya. Persis di tengah malam, suasana malam yang hening. Di malam yang hening itu tiba-tiba terdengar dialog dari gubuk yang reot itu. Dialog itu sebagai berikut. Wahai ibu, susu perahan sapi, susu perahan kambing pada hari ini yang akan kita jual untuk besok itu sangat sedikit hasilnya. Rupanya ini seorang anak, karena dia mengadu kepada ibunya, wahai ibu, sangat sedikit susu perahan yang kita hasilkan pada hari ini. Lalu terdengar jawaban, wahai anakku, tidak mengapa, biar saja, nanti campur saja dengan air, campur saja. Lalu sang anak ini menjawab, terdengar, wahai ibu, Amirul Mukminin, khalifah, penguasa, itu melarang kita untuk mencampur sesuatu dalam berjual beli. Lalu kata sahutan lagi, wahai anakku, walaupun khalifah Amirul Mukminin Umar itu melarang, tapi toh dia tidak tahu apa yang kita kerjakan. Hadirin, Umar mendengar dialog ini, persis mendengar. Lalu terdengar jawaban lagi, wahai ibu, memang khalifah Umar tidak tahu apa yang kita kerjakan, tapi Allah Maha tahu apapun yang kita kerjakan dalam genggaman pengetahuan Allah. Mendengar dialog ini, Umar terenyuh, tidak terasa meneteskan air mata. Terpikir oleh Umar, masih ada di antara rakyatku, walaupun kondisi di bawah garis kemiskinan, tetapi ketakwaannya luar biasa, masih bisa dia bertahan. Umar menangis mendengar dialog ini. Akhirnya dia cepat-cepat untuk membawa ajudannya pulang ke istana. Maka Umar bergegas pulang bersama ajudannya yang bernama Aslam. Sesudah dia sampai di rumah, sampai subuh Umar tidak bisa tertidur karena masih terngiang dialog rakyatnya yang miskin, tapi ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah sangat luar biasa.
Pada pagi harinya Umar menyuruh Aslam untuk menyelidiki siapa gerangan penghuni dari gubuk itu. Coba lihat identitasnya siapa. Maka Aslam pagi-pagi melihat, meninjau ke sana. Setelah sampai di rumah Riyad itu, dia mencari informasi dengan penduduk setempat. Ternyata penghuninya itu adalah seorang janda bersama seorang putrinya yang sudah gadis, sedangkan ayahnya sudah meninggal. Jadi hanya 2 orang, janda beserta putrinya. Setelah mendengar informasi demikian, Aslam kembali melapor kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, penghuni itu adalah seorang janda dengan 1 orang putrinya yang sudah gadis." Jadi masih gadis. Mendengar demikian, Umar berpikir tidak lama, lalu memanggil putranya yang bernama Asim. "Wahai Asim, maukah engkau aku nikahkan dengan seorang putri desa yang sudah aku tahu ketakwaannya sangat luar biasa?" Mendengar demikian, Asim sebagai anak yang taat kepada orang tuanya, "Kalau begitu, wahai ayahda, saya tidak menampik. Sami'na wa ata'na, taat tanpa rasa reba." Jakanya remaja waya ini kedakon kira-kira melihat itu dulu baik, nang kayak apa orangnya, ada sembarangan nang hidup kena ulun kada bian bang, nang kayak apa orangnya. Kalau bina tukar karung, kucing dalam karung. Tapi Asim sebagai seorang remaja yang taat, yang begitu patuh terhadap orang tuanya, dia tidak menampik untuk dijodohkan dengan seorang gadis kampung yang miskin lagi. Hadirin, maka Umar melamar gadis itu. Dalam cerita ini dikisahkan, sekampungan situ tumbuh orang. Kenapa gubernur melamar anak orang miskin? Kan begitu analogi. Kenapa kada anak kunang sugih ini nang cantik nang dilamar? Kenapa? Di macam-macam ulasan begitu dalam. Akhirnya terjadilah perkawinan antara putra Khalifah yang bernama Asim dengan seorang gadis desa. Sesudah pernikahan ini terjadi, maka sang menantu bersama ibunya itu diboyong tinggal dengan Umar. Inilah menurut Abbas Hasan dalam cerita ini bukti daripada ayat Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencarikan jalan keluar dari segala kesulitan. Andai kata Abbas Hasan, andai kata inya mau mencampur berjualan nang kakak itu juga mungkin sampai rubuh rumahnya itu, rezekinya kada mau meningkat. Nah, ini bukti wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, cerita ini masih ada sambungannya. Asim dengan putri desa ini melahirkan seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan. Oleh kakeknya Umar, perempuan ini diberi nama Laila. Karena Umar ingin mengingatkan kembali historis sejarah ditemukannya menantu ini adalah pada malam hari. Dia abadikan dengan nama Laila. Laila artinya malam. Menemukan menantu ini pada malam hari. Laila sesudah beranjak dewasa, Laila ini kawin atau dipinang oleh seorang gubernur Mesir, tidak tanggung-tanggung.
yang bernama Abdul Aziz. Dia dipinang. Maka terjadilah perkawinan Abdul Aziz sang gubernur dengan cucunya Umar yang bernama Laila. Dari perkawinan Laila ini lahir lagi seorang anak laki-laki. Artinya ini buyutnya Khalifah Umar, diberi nama Umar. Jadi tradisi orang Arab, nama cucu atau buyut itu biasa aja ngaran kai ya, namun kita rasa keparakan mungkin ya. Jadi buyutnya ini, jadi anak Laila tadi diberi nama Umar. Umar inilah kelak beranjak dewasa menjadi seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang hanya kurang lebih 3 tahun dia memerintah. Luar biasa kemakmurannya, orangnya wara, orangnya sangat adil ya, sehingga dikomentari oleh Abbas Hasan dalam satu judul di majalah Harmonis, dari air yang bening di hulu pasti akan bening sampai ke hilir. Artinya Abdul Aziz itu adil, wara, orangnya takwa. Siapa dulu kakeknya, siapa dulu neneknya, dari sononya sudah memang begitu. Sehingga judulnya itu, dari air yang bening di hulu pasti bening sampai ke hilir. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Dan takwa ini pelatihan yang paling efektif adalah melalui saum atau puasa. Karena puasa ini membina muraqabah. Coba diri kita dalam kondisi berpuasa semua diwarnai dengan sifat muraqabah. Pukul 10 tuh, mamanya kadeda di rumah atau orang masuk ke kamar ke dapur kinum banyak, siapa yang tahu ya, kada bebakas si kungkung orang kada tahu, tapi di situ sifat muraqabah tercipta bahwa dimanapun kapanpun kita diawasi oleh Allah. Nah, sifat ini yang dilatih agar menjadi la'allakum tattaqun. Makanya di dalam ayat ini dikatakan, Allah tidak mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu mencapai derajat takwa, tetapi semoga agar kamu mencapai derajat takwa, la'allakum tattaqun. Karena berapa banyak orang yang berpuasa yang diperolehnya itu hanyalah lapar dan haus. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Jadi mudah-mudahan ketakwaan yang akan kita capai, kita raih, bisa mewarnai sikap kita, sehingga indikator takwa ini baru terlihat pasca Ramadan. Akan terlihat bagaimana nanti realisasi dengan takwa itu. Makanya Profesor Dr. Zakia Derajat mengatakan pengontrolan diri yang paling efektif itu adalah satu-satunya melalui ibadah saum. Kalau kita sembahyang adalah sembahyang zuhur, qobliyah, zuhur, doa panjang, ba'diyah pulang, lalu bertebaran di muka bumi, fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ard, untuk mencari rezeki. Kadang-kadang mungkin bisa aja nang timbangan sekilo bisa 9 on ya. Atau bersumpah atau berjanji, sedikit pun tidak ada bekas yang mewarnai sesudah dia sholat. Tapi ibadah puasa ini selalu mengontrol diri kita, sehingga kita akan berkata apapun, aku sedang berpuasa. Jadi pengontrol diri. Makanya Rasul itu mengajarkan saum itu bukan hanya Ramadan. Jadi untuk mengkondisikan agar tidak drastis, maka disuruh kita berpuasa 6 di bulan Syawal, dan sesudahnya lalu kita disuruh melestarikan Senin dan Kamis. Kalau ini bisa kita pelihara, insya Allah ketakwaan itu akan mewarnai dalam sikap hidup dan kehidupan kita. Demikian, salah hilapnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.